Salam budaya. Selamat datang di Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Inggris, Universitas Mula Warman. Kampus Program Studi Sastra Inggris terletak di Jalan Pulau Flores, Samarinda nomor 1. Fakultas Ilmu Budaya merupakan fakultas termuda di Universitas Mula Warman karena baru berdiri pada tahun 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrullah, peserta Latsar CPNS angkatan ke-15 tahun 2020 di Puslatbang KDOD LAN Samarinda dari Unit Kerja Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Kegiatan yang saya lakukan adalah kegiatan ngobrolin skripsi atau biasa dikenal dengan ngopsi. Untuk kegiatan awal atau kegiatan pertama di ngopsi ini, saya melakukan perencanaan kegiatan di mana beberapa tahapan yang dilakukan adalah membentuk tim kerja ngopsi. Tim kerja ngopsi ini dilakukan dengan menyusun tim kerja berupa beberapa item kegiatan, yaitu bagaimana tim kerja ini bisa bekerja untuk menyusun perencanaan itu sendiri, melakukan sosialisasi di berbagai media, kemudian melakukan webinar sosialisasi mengenai teknis dari ngopsi ini, dan juga melakukan podcast dan juga bimbingan intensif. Itulah tugas-tugas dari tim kerja. Kenapa tim kerja itu penting untuk dibentuk? Tim kerja ini terdiri dari para alumni dan juga mahasiswa semester akhir, khususnya bimbingan saya, yang membantu saya dalam melaksanakan proses aktualisasi ngobrolin skripsi ini. Setelah melakukan pembentukan tim kerja, saya menyusun rencana kegiatan atau rancangan kegiatan, di mana rancangan kegiatan ini saya susun untuk memperoleh proses dokumen perencanaan yang saya diskusikan tentunya dengan mentor saya, yaitu koordinator program studi dan juga coach saya di LAN Samarinda, yaitu Bu Ika. Saya membicarakan rencana kegiatan ini, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor dan coach sehingga menghasilkan satu dokumen perencanaan untuk melakukan kegiatan ngopsi ini. Dalam kegiatan perencanaan ini, saya membentuk tim kerja dan juga melakukan konsultasi, tentunya dengan mempertimbangkan nilai-nilai aneka. Ya, ada pembagian kerja yang transparan di situ, mulai dari bagaimana menyusun perencanaan, bagaimana menyusun podcast, mengupload di media, membuat daftar hadir, kemudian menyusun jadwal bimbingan intensif, serta menyiapkan kegiatan-kegiatan teknis berupa podcast dan talk show. Nah, dalam kegiatan ini tentunya perencanaan terkait dengan substansi mata pelatihan, yaitu nilai-nilai aneka, di mana secara akuntabilitas saya menyiapkan dokumen rencana perancangan kegiatan secara terbuka. Itu adalah akuntabilitas terbuka dengan tim. Untuk nilai nasionalismenya dalam penyusunan perencanaan saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk etika publik saya berusaha bersikap jujur, menjaga etika dalam menyusun perencanaan bersama tim, dan juga menyusun secara jujur, tidak mengambil dari perencanaan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, untuk komitmen mutu, sebisa mungkin saya berusaha untuk tidak memboros waktu dan biaya sehingga tercipta efektivitas dan efisien. Ya, anti korupsinya saya melaksanakan perencanaan dan menyusunnya secara tepat waktu dan disiplin bersama teman-teman di tim kerja ngopsi. Kegiatan kedua yaitu sosialisasi kegiatan. Ada beberapa tahapan juga dalam sosialisasi kegiatan ini, tentunya menyusun perencanaan bagaimana mensosialisasikan kegiatan itu sendiri, kemudian menyiapkan media sosialisasi di media sosial, baik juga tim mengerjakan poster dan pamflet untuk disebar di media sosial, dan juga
di media-media online ataupun misalnya di beberapa grup-grup WhatsApp tentunya. Nah, setelah itu untuk kegiatan sosialisasi dalam hal perencanaan webinar sosialisasi secara teknis, saya membuat undangan, kami mengirimkannya kepada ketua program studi dan juga kepada dosen-dosen, menginfokannya di grup-grup WhatsApp, menginfokannya di media Instagram, Facebook, dan juga status WhatsApp. Proses penyebaran informasi itu untuk menyampaikan kepada mahasiswa sastra Inggris yang tertarik ataupun yang membutuhkan informasi tentang skripsi supaya mendaftarkan diri di acara ngopsi ini. Nah, selain itu ada juga sosialisasi melalui daring. Ada mahasiswa yaitu Halwin dan Dika membuat satu iklan untuk kegiatan ini. Aduh, pusing. Kawin kenapa? Ini Dika, aku lagi mikirin skripsiku. Aduh, banyak banget teori-teori postkolonial, teori feminis, teori psikologikal. Aduh, pusing pokoknya. Kak, tenang, jangan sedih. Kenapa nggak ikut agenda ngopsi aja? Hah? Agenda apa itu ngopsi? Jadi, ngopsi itu adalah agenda ngobrol skripsi, di mana kita bakal diskusi dengan dosen-dosen dan juga mendengarkan pengalaman-pengalaman dari mahasiswa yang sudah berpengalaman, Kak, dalam hal skripsi. Ini cocok banget nih buat teman-teman sastra Inggris yang lagi garap skripsi. Oh gitu, berarti kalau kita mendapatkan informasinya itu di mana, Dik? Tinggal follow aja di Instagram Ngopsi Elite, di Instagram pastinya dong. Oh gitu ya, udah. Makasih, Dik ya. Oke, sama-sama, Oke, Kak. jadi pengen cepat wisuda. Nah, setelah itu kita mengupload video sosialisasi ini di YouTube ya, untuk disebarluaskan dan dinonton oleh peserta lain. Nah, adapun nilai-nilai aneka dari sosialisasi ini untuk akuntabilitas, yaitu menyiapkan dan mensosialisasikan rancangan yang telah disusun lebih awal dan juga apa yang akan dilakukan bersama tim kerja. Kemudian nasionalismenya, yaitu berusaha untuk memperlakukan para peserta, calon peserta yang ingin mengikuti sosialisasi secara adil tanpa diskriminatif. Semua angkatan dilibatkan, suku, agama, ras, dan etnik juga dilibatkan secara adil dan merata. Untuk etika publik, kita berusaha bersopan santun dalam berbahasa ketika melakukan proses sosialisasi. Dan untuk etika publiknya, kita bersopan santun, menggunakan bahasa yang pantas di masyarakat, dan untuk komitmen mutunya kita melakukan inovasi-inovasi kegiatan yang efektif dan efisien dalam menggunakan waktu dan biaya ketika melakukan sosialisasi. Dan anti korupsinya kita melaksanakan tepat waktu dan juga tidak memungut biaya. Nah, untuk nilai-nilai aneka selanjutnya untuk kegiatan podcast dan talk show, dilakukan kegiatan perencanaan podcast dan talk show tentunya dengan tim bersama tim. Kemudian kita menyiapkan bahan podcast dan talk show juga berupa pamflet untuk ngopsi. Kalau untuk ngopsinya ada 3. Yang pertama yaitu bersama Anisatun Hasanah, mahasiswa angkatan 2014 yang sudah menjadi alumni. Kemudian yang kedua Maharani Saskia, yang ketiga Awalia Nuranisa, masing-masing di angkatan 2015. Nah, untuk bidang sastra ada Anisatun Hasanah dan Awalia Nuranisa. Kemudian untuk linguistik ada Maharani Puspita. Nah, untuk podcastnya diupload di YouTube, saya sendiri yang memberikan materi, kemudian dibantu oleh tim video dan tim YouTube untuk diupload di media YouTube dan selanjutnya dibaca oleh dan didengarkan oleh mahasiswa dan peserta ngopsi. Nah, kita membuat undangan kepada para pembicara, kemudian melakukan ngopsi dan menguploadnya di YouTube. Nah, untuk nilai-nilai anekanya, proses ngopsi dan ngopsi berupa talk show dan podcast ini kami melakukan beberapa identifikasi ya. Yang pertama untuk proses akuntabilitas, tentu dengan perencanaan yang matang kita publikasikan apa yang akan kita webinarkan, apa yang kita mau podcastkan ya, sesuai dengan perencanaan awal kita lakukan dengan akuntabel. Untuk nasionalisme kita memperlakukan peserta secara adil dan non diskriminatif, menggunakan bahasa Indonesia.
Etika publik menggunakan bahasa yang santun dan pantas sesuai dengan etika. Untuk komitmen mutu kita melakukan inovasi-inovasi dalam talk show dan podcast. Kita juga menggunakan waktu dan biaya secara efektif dan efisien, dan untuk nilai anti korupsinya kita melakukan secara disiplin dan mandiri. Nah, untuk kegiatan keempat yaitu bimbingan intensif, saya memiliki kegiatan bimbingan intensif ini intinya adalah yang pertama sekali dilakukan adalah melakukan perencanaan dan sosialisasi. Kebetulan sekali dan secara terencana bimbingan intensif ini Ngopsi ini memiliki akun Instagram yang banyak diakses oleh calon peserta, dan juga kita memiliki grup tim kerja, grup WhatsApp, dan grup WhatsApp untuk khusus peserta. Disitulah informasi mengenai Ngopsi ini, terutama talk show dan bimbingan intensif kita salurkan. Dan untuk bimbingan intensif disitulah jadwal diatur, ya, formulir diserahkan, dibagikan, kemudian setelah diisi dilakukan proses penjadwalan oleh tim kerja Ngopsi itu sendiri. Setelah peserta mengisi formulir, tim kerja menyusun jadwal, maka dilakukanlah pendataan peserta dan pembagian jadwal dan bimbingan intensif. Ada dua cara bimbingan intensif ini. Yang pertama yaitu dengan cara langsung melalui Zoom, dan yang kedua melalui live chat di WhatsApp. Adapun kegiatan-kegiatan ini nilai-nilai anekanya, akuntabilitasnya adalah paling pertama untuk akuntabilitas adalah mengisi lembar konsultasi sebagai bukti telah melakukan pembimbingan. Untuk nasionalisme menggunakan bahasa Indonesia dan non-diskriminatif. Untuk etika publiknya kita melakukan dalam hal yang ramah dan pantas, dan komitmen mutunya kita melakukan pembimbingan skripsi sesuai dengan inovasi-inovasi sesuai protokol kesehatan, dan anti korupsinya tidak memungut biaya. Demikianlah nilai-nilai aneka dari kegiatan Ngopsi ini, dan adapun capaiannya terdapat 71 peserta Ngopsi dan 35 bimbingan intensif, terdapat 14 yang melakukan ujian, 11 seminar proposal, 2 seminar hasil, dan 1 pendadaran. Itulah capaian yang saya dapatkan dari ngobrolan skripsi ini. Saya kira cukup dari saya untuk laporan aktualisasi ngobrolin skripsi saya di unit kerja program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.